Shalom, selamat datang kembali di channel Jessico. Judul renungan kita saat ini, Tuhan tidak pernah salah. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-43. Cerita ini adalah cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kita tahu bahwa Lazarus dan kedua saudara perempuannya adalah sahabat Yesus. Ketika Lazarus sakit, kedua saudaranya ini menyuruh orang memberitahukan kepada Yesus yang saat itu ada di kota lain. Tetapi setelah mendengar berita itu, Yesus masih tinggal di sana 2 hari lagi, dan ketika Yesus sampai di Betania, kota tempat tinggal para sahabatnya itu, Lazarus sudah meninggal dunia 4 hari lamanya dan sudah dikuburkan. Mengapa demikian? Apakah Yesus tidak tahu bahwa Lazarus akan mati? Yesus tahu, terdapat dalam ayatnya yang ke-14. Kedua saudara perempuan Lazarus dengan perkataan yang sama berkata, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Terdapat dalam ayat yang ke-21. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Terdapat dalam ayatnya yang ke-32. Bukan Tuhan sengaja berlambat-lambat tanpa alasan, atau bukan Tuhan salah waktu dan juga bukan pertolongannya yang terlambat. Tapi mari kita lihat bersama-sama apa alasannya. Tuhan mengizinkan pencobaan sakit penyakit ini yang sampai membawa kematian bagi Lazarus bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan tidak mampu menolong, tetapi karena agar dengan sakit ini nama Tuhan dimuliakan. Terdapat dalam ayatnya yang keempat. Agar murid-muridnya dapat belajar percaya. Terdapat dalam ayatnya yang ke-15. Agar semua orang percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup yang mampu memberi kehidupan. Terdapat dalam ayatnya yang ke-25. Agar orang percaya dapat melihat kemuliaan Allah. Terdapat dalam ayatnya yang ke-40. Agar menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terdapat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-17. Untuk menyatakan kepada dunia bahwa tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Terdapat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya kuasa, cara, dan waktu Tuhan. Tapi ada banyak kali dalam hidup kita, tanpa kita sadari, ketika kita meminta pertolongannya, kita sudah datang dengan ide kita yang mengatur Tuhan dan merasa lebih tahu dari Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku tidak akan mati. Kalimat ini kelihatannya benar, tetapi sebenarnya mengandung maksud. Tuhan, Engkau terlambat datang. Saudaraku, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Kubur sekalipun tidak dapat membatasi kuasanya. Saat ini, apapun juga yang menimpa hidup kita atau menimpa keluarga kita, kalaupun pertolongan belum datang, bukan karena Tuhan tidak mau menolong, bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong. Tapi di balik semuanya ini ada maksud Tuhan, yaitu agar nama Tuhan dimuliakan, agar kita dapat belajar percaya, agar semua orang percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup yang mampu memberi kehidupan, agar kita semua dapat melihat kemuliaan Allah, agar Yesus menjadi kesaksian bagi banyak orang, untuk menyatakan kepada dunia bahwa tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Jangan takut dan jangan gentar.
Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, yang benar-benar secara logika manusia tidak mungkin bisa hidup kembali, dagingnya yang sudah mulai berbau. Tetapi kalau Tuhan mau membangkitkan, siapa yang dapat menahan kuasanya? Kuasa Tuhan sanggup mengatasi segala kemustahilan. Janganlah lemah imanmu karena pencobaan, karena sakit penyakit. Penyakit yang kau derita saat ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab itu, tetaplah bertahan, tetaplah berharap, dan tetaplah setia mengasihi Tuhan. Dalam Mazmur 30 ayatnya ke-6b berkata, "Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan renungan ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan yang belum subscribe bisa bantu subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.